Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih semangat ya. Jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita sudah ada pada bab kedua, yaitu tentang himpunan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah mengenal himpunan dan mendata anggotanya, menyajikan himpunan, menyatakan himpunan kosong dan himpunan semesta, serta menggambar dan membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Apa yang kamu ketahui tentang himpunan? Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Misalnya, kita mengenal kelompok flora dan fauna. Atau misalnya yang lain ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan lain-lain. Semuanya itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas. Contohnya, kumpulan yang termasuk himpunan antara lain ada kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S, atau kumpulan siswa laki-laki, atau kumpulan binatang yang berkaki dua, atau kumpulan hewan yang memamah biak. Jadi kumpulan-kumpulan ini merupakan himpunan karena objek atau benda yang dibicarakan itu memiliki definisi yang jelas. Namun ada kumpulan yang juga bukan merupakan himpunan. Misalnya, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, atau kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, atau kumpulan makanan yang lezat. Kenapa ini bukan merupakan himpunan? Karena kata kaya, pandai, senang, lezat ini kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas, karena kaya menurut seseorang belum tentu kaya menurut orang lain. Begitu juga dengan pandai, senang, atau lezat. Saya menyukai bakso, tapi belum tentu orang lain juga menyukai bakso. Ya, jadi kumpulan-kumpulan seperti ini bukan merupakan himpunan. Lalu, kalau yang merupakan himpunan, maka kita bisa mendata anggotanya. Misalnya, kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S, maka kita bisa mendata anggotanya yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Atau kumpulan siswa laki-laki. Misalnya di dalam kelas ini ada yang namanya Fatih, Ifrat, Egi, Aldi, dan sebagainya. Lalu misalnya binatang yang berkaki dua, boleh kita data. Berarti ada ayam, itik, burung misalnya. Lalu hewan yang memamah biak atau yang menyusui, berarti ada kambing, kerbau, sapi, dan yang lain. Nah, jadi yang namanya himpunan, maka kita bisa mendata anggotanya karena definisinya jelas. Nah, misalnya kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S ini kita sebut dengan himpunan A. Maka bisa dikatakan bahwa Senin merupakan himpunan AA, Selasa merupakan anggota himpunan A, Sabtu juga merupakan anggota himpunan A. Atau bisa kita tulis Senin elemen A, jadi ini adalah lambang anggota himpunan, jadi namanya anggota himpunan atau elemen. Ditulis menggunakan huruf seperti huruf E, dan bacanya adalah elemen. Senin elemen A atau anggota himpunan A. Begitu juga Selasa anggota himpunan A. Lalu misalnya saya tulis Rabu, maka Rabu bukan anggota himpunan A.
ditulis dengan lambang seperti huruf E dan ada garisnya. Ini namanya adalah bukan anggota himpunan A. Atau misalnya kumpulan siswa laki-laki kita sebut dengan himpunan B, maka Fatih elemen B atau Ifrat anggota himpunan B. Sedangkan misalnya Sinta bukan anggota himpunan B. Nah, berikutnya adalah cara penyajian himpunan. Selain makanan yang bisa disajikan, himpunan juga mempunyai cara dalam penyajian. Ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, lalu kemudian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan juga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya. Jadi semua anggota yang dibicarakan dalam himpunan itu ditulis ke dalam kurung kurawal. Misalnya A 357, B 2357, himpunan C A I U E O, atau himpunan D titik-titik min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya. Ini anggota-anggotanya ditulis. Jadi himpunan yang dimaksudkan anggotanya kita catat atau kita data. Yang kedua adalah menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi misalnya kita punya himpunan A itu adalah 357. Kita lihat di sini 357 ini merupakan bilangan ganjil. Maka dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya menjadi himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 karena dia pakai batasan di sini. Yang kedua, misalnya himpunan B ada 2, 3, 5, 7. Kita lihat ini adalah merupakan bilangan, ya, bilangan prima. Berarti bisa kita tulis himpunan B itu himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Karena dia pakai batasan di sini ya. Oke, lalu yang C ini A, I, U, E, O ini apa? Oh, ini adalah abjad. Berarti kita bisa tulis himpunan huruf vokal, ya kan A, I, U, E, O itu adalah huruf vokal ya. Jadi himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Lalu yang terakhir ini ada min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah merupakan himpunan bilangan bulat. Lalu yang ketiga adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut dan notasi yang digunakan adalah X di mana PX. Ya, jadi X itu mewakili anggota dari himpunan sedangkan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, saya punya himpunan A 357. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk notasi, maka dia akan menjadi himpunan A adalah X, di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, contoh dalam menulis secara notasi, nah seperti ini. Atau misalnya 2357, himpunan B 2357 ditulis dalam menggunakan notasi, maka himpunan B misalnya ini kita ganti lagi dengan huruf Y, jadi boleh ya, boleh X, boleh Y, boleh Z, terserah. Jadi himpunan B di mana Y kurang dari 10 dan Y itu adalah bilangan prima. Atau misalnya A, I, U, E, O dinyatakan dalam himpunan notasi pembentuk himpunan, maka menjadi himpunan C adalah Z, di mana Z itu adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, ini adalah cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan notasi himpunan. Lalu yang berikut ada istilah himpunan kosong dan himpunan semesta. Seperti apa himpunan kosong itu? Nah, misalnya ada himpunan A itu adalah nama hari yang diawali dengan huruf B. Nama hari yang ada huruf yang diawali dengan huruf B. Ada tidak nama yang diawali dengan huruf B, nama hari? Tidak ada kan? Berarti himpunan A bisa kita tulis himpunan kosong. Nih, ini adalah
lambang dari himpunan kosong, hanya ada kurung kurawal tanpa ada anggotanya di dalam. Atau menggunakan lambang seperti angka 0 tetapi digaris. Nah, ini adalah lambang dari himpunan kosong. Maksudnya, himpunan ini ada himpunannya tetapi tidak memiliki anggota. Jadi namanya adalah himpunan kosong. Sedangkan himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang dibicarakan dan disimbolkan dengan huruf S. Jadi kalau misalnya kita punya suatu himpunan, maka kita bisa menyatakannya dalam himpunan-himpunan semesta. Misalnya nih, himpunan A adalah 357. Maka himpunan 357 ini bisa kita buat dalam himpunan semestanya. Kita lihat himpunan semestanya adalah bilangan asli. Karena apa? 357 ini merupakan bilangan asli. Atau 357 juga merupakan bilangan cacah. Atau 357 juga merupakan bilangan ganjil. Dan 357 juga adalah merupakan bilangan bulat positif. Jadi, himpunan semesta itu adalah memuat semua anggota yang kita bicarakan. Oke? Nah, tujuan yang terakhir kita dalam pertemuan hari ini adalah tentang diagram Venn. Diagram Venn ini adalah sebuah diagram yang ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Inggris yang namanya adalah John Venn, sehingga diberi nama diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn itu yang pertama adalah membuat persegi panjang dan meletakkan huruf S di sudut kiri atas. Nih seperti ini. Jadi ada huruf S di sudut kiri atas. Lalu membuat anggota-anggotanya itu di dalam kurva tertutup. Jadi nih misalnya dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Dan juga anggota-anggotanya ditunjukkan oleh tanda titik. Jadi anggota-anggotanya dikasih titik di depannya. Dan jika anggotanya banyak, maka tidak perlu tulis anggotanya lagi. Oke, perhatikan cara menyajikan diagram Venn berikut. Nah, misalnya saya punya himpunan semestanya itu 1 sampai 9, di mana himpunan A 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6. Bagaimana cara menuliskan diagram Venn-nya, menggambar diagram Venn? Maka ini A-nya ada 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6, sedangkan anggota lainnya yang tidak termasuk A dan B, maka tulisnya di luar. Atau misalnya saya punya himpunan semesta yang sama dengan A 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7, maka diagram Venn-nya kurvanya saling bergandengan karena ada anggota yang sama di sini, maka yang sama itu kita letakkan di tengah 4, sedangkan yang lainnya 1, 2, 3, 4, yang B-nya 4, 5, 6, 7, sisanya kita taruh di luar. Berikut misalnya saya punya lagi himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini A ada di dalam B, maka diagram Venn-nya seperti ini. Jadi lingkaran A ada di dalam lingkaran B, sedangkan anggota yang lain ada di luar kedua lingkaran ini. Yang terakhir, anggota A 1, 2, 3, 4, sedangkan B juga 1, 2, 3, 4. Jadi lingkarannya hanya ada satu, di mana dimiliki oleh A dan B. Nah, kita sudah sampai pada penghujung. Ada uji kompetensi seperti biasanya. Ada 3 nomor hari ini. Ada menyatakan himpunan, kemudian menggambar diagram Venn. Silakan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk pada contoh-contoh yang tadi ya. Kalian bisa mencari referensi lain di YouTube atau di internet yang lain supaya bisa menambah pemahaman kalian tentang konsep himpunan. Oke, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa